Dongeng Bahasa Indonesia. Nixie dari Milpon, bagian 1. Ini adalah kisah sebuah suara. Pemburuku tersayang, datanglah padaku. Arthur. Sayang, apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Itu, suara itu lagi. Oh sayang, apakah itu semakin kuat? Iya, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan suara ini. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku mencintaimu, Abigail, dan aku tak bisa berbohong padamu. Sebenarnya adalah aku takut. Aku takut tidak bisa bersembunyi darinya selamanya. Dia akan menemukanku. Si Nixie dari Milpon. Nixie dari Milpon. Ya, cerita ini adalah tentang peri air yang berubah bentuk yang tinggal di dekat kolam gilingan di desa Hundo, di desa tempat Arthur dilahirkan. Aku lelah dengan kemiskinanku. Mengapa aku tidak bisa kaya seperti tuan tanah atau pemilik pabrik tempat aku bekerja? Tapi bukankah kau bahagia di sini, Augustus? Oh, tentu saja sayang. Maafkan aku karena sedih. Kau adalah satu-satunya cahayaku, tapi itu membunuhku untuk berpikir bahwa aku tidak bisa memberimu kebahagiaan yang pantas. Tapi aku bahagia di sini. Itu karena kau belum melihat apa yang bisa dilakukan oleh kekayaan. Kita bisa berjalan-jalan menggunakan kereta paling mahal, dan kita akan beli pakaian yang paling mahal. Aku mengkhawatirkanmu, Augustus. Kalau kita tidak bahagia dengan yang kita miliki, maka itu akan membawa kita ke hal yang buruk. Ayolah, Gerda. Tidak salah jika ingin kaya. Setidaknya aku berharap begitu. Lagi pula, aku sudah terlambat ke penggilingan. Sampai jumpa nanti malam. Jaga diri baik-baik, oke? Augustus menjalani kehidupan yang layak dan mencintai istrinya. Tapi dia selalu menginginkan lebih banyak dan lebih banyak kekayaan. Dan selalu tetap sedih. Oh, teman. Kau terlihat khawatir. Apa semua baik-baik saja? Istriku berpikir aku salah karena menginginkan uang lebih. Tapi aku tahu itu tidak salah. Menjadi kaya adalah keinginan terdalamku. Berhati-hatilah dengan apa yang kau inginkan. Kau tidak ingin Nixie mendengarnya. Siapa itu Nixie? Kau tidak tahu? Ada cerita tentang roh air yang berubah bentuk yang berpesta dengan kelemahan orang-orang di sekitar. Itu sebabnya kau tidak boleh mengatakan kelemahanmu dengan keras. Dan kau percaya ini? Ayolah. Augustus menepis cerita tentang Nixie. Hari itu, hampir malam ketika dia meninggalkan pabrik untuk pulang. Dalam perjalanannya, La 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 la. tunggu. Siapa yang bernyanyi? Itu suara yang sangat menyedihkan. Tepat di balik pepohonan, Augustus menemukan seorang wanita duduk di bebatuan dekat kolam. Dan sesuatu tentang wanita itu berbeda. Dia bersinar. Nyonya, apa kau baik-baik saja? Apa kau pikir aku akan terlihat lebih baik dalam gaun emas? Apa? Untuk sesaat, Augustus mengira dia pasti wanita gila yang tersesat di hutan. Siapa namamu, Nyonya? Oh, aku Nixie dari Milpon. Kau tidak pernah dengar tentang aku? Augustus tiba-tiba sadar siapa wanita ini. Dan dia mulai menggigil ketakutan. Oh, maka kau juga pernah dengar cerita palsu. Apa yang mereka katakan padamu? Bahwa aku adalah hantu? Apalagi yang bisa aku harapkan dari manusia ketika roh magis sepertiku menolak untuk membantu mereka. Kau tahu, aku punya anugerah untuk mewujudkan keinginan apapun. Tapi itu semua ada harganya.
Harga apa? Manusia harus memberiku hal pertama yang mereka lihat begitu mereka meninggalkan hutan. Itu bisa apa saja. Sebuah batu, sebuah pohon. Kedengarannya sederhana. Tepat sekali, namun mereka menginginkannya secara gratis. Aku sungguh bisa memberikannya secara gratis, tetapi aku tidak bisa. Itu bertentangan dengan aturan. Oh, mungkin makhluk sepertiku ditakdirkan untuk tinggal sendiri. Suaranya yang sedih dan baik telah menyentuh hati Augustus. Mungkin orang salah paham tentang roh ini. Augustus duduk di atas batu di dekatnya, menghela napas dan menceritakan kisahnya kepada Nixie. Nixie mendengarnya dengan saksama dan memahami rasa sakitnya. Oh, kemiskinan bisa sangat menyakitkan. Tidak adil bagimu untuk tidak dapat memberikan anakmu yang terbaik dari yang terbaik. Karena bagaimanapun kau adalah pria yang baik. Tapi kau tahu aku bisa membantumu. Kau adalah satu-satunya pria yang telah menunjukkan simpati terhadap Nixie yang malang sepertiku. Sungguh? Kau akan membantuku? Sayangnya, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu secara gratis. Tidak peduli seberapa besar keinginanku. Tentu saja. Aku bersumpah akan memberimu hal pertama yang kulihat setelah aku meninggalkan hutan ini. Oh, luar biasa. Nixie meniupkan debu ajaib pada Augustus. Dan dengan itu datanglah 2 kantong emas yang besar. Wow, ini berat sekali. Oh, biarkan aku membantumu membawanya pulang, kau pria kecil yang malang. Nixie tahu bahwa Augustus sedang sibuk mencoba memegang tas emas itu, maka dia tidak memperhatikan. Jadi, sebelum dia mengatakan apa-apa, Nixie mengangkatnya ke udara. Wah, apa yang terjadi? Oh, kau sendiri yang mengatakan kau butuh bantuan untuk membawa pulang tas-tas itu. Apa? Aku tidak ingat mengatakan itu. Tapi Nixie meniupkan debu ajaibnya, dan Augustus terhempas. Sampai jumpa, kau orang jujur. Jangan lupa janjiku. Augustus tahu benar bahwa hutan akan segera berakhir. Dia dengan cepat menutup matanya sehingga dia tidak melihat keluarganya atau orang lain. Tapi kemudian tiba-tiba, "Hei, itu Augustus, dia terbang." Tapi Augustus tidak membuka matanya. "Augustus, turun!" Augustus tidak membuka matanya. Kenapa ini lama sekali? Aku harus berada di tanah di rumahku sekarang. Tapi Augustus tidak tahu bahwa Nixie memiliki rencana khusus untuknya dan keluarganya. Nixie sengaja meniupkan lebih banyak debu ajaib daripada yang seharusnya untuk memastikan Augustus berada tepat di atas rumahnya sebelum menyentuh tanah. Dan akhirnya, Augustus berada tepat di atas rumahnya. Kenapa aku berhenti? Aku harus pulang. Sunyi sekali di sini. Mengapa semua orang sudah pergi? Aku akan mengintip sedikit. Dan saat Augustus melihat ke bawah, Aku seorang ayah. Itu anakku. Tapi kebahagiaan Augustus tidak bertahan lama. Tidak. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Aku tidak seharusnya berada di udara selama itu. Aku tertipu. Tidak ada yang mengerti kenapa Augustus menangis. Dengan 2 kantong emas tergeletak di bawah. Pertanyaannya adalah, apakah Nixie benar-benar mengambil putra Augustus? Hanya waktu yang akan memberitahu. Bersambung.